Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaifa halukunna ayyatuhat tilmidat? Rahimani wa rahimakunna Allahu ta'ala. La'allakunna bi khairin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar kalian semua wahai anak-anak kami yang salihat, yang salihah? Semoga kalian semua diberikan kebaikan, diberikan keberkahan dan dijaga dari segala yang tidak kita inginkan menimpa kita. Banati salihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Pada pertemuan lalu fikih membahas tentang hikmatul gusli. Hikmatu min syariatil gusli. Pada pertemuan lalu fikih membahas tentang hikmah syariat mandi. Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mandi. Kita telah menyebutkan paling tidak 3 hikmah mandi. Yang pertama yaitu karena mandi yang Allah perintahkan tersebut kemudian kita melaksanakan dan melakukannya, maka Allah akan mengganjar dan memberikan kita pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah mandi yang berikutnya yaitu dengan mandi yang Allah perintahkan tersebut kita akan mendapatkan kesehatan pada tubuh dan kulit kita. Kita akan menjadi bersih dengan mandi tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga dari hikmah mandi yang telah kita sebutkan pada pertemuan lalu yaitu dengan mandi tersebut dapat mendatangkan semangat pada diri kita. Karena badan yang telah diguyur oleh air yang dingin, kemudian muncul semangat baru pada diri kita. Nah, ini dia 3 hikmah mandi yang telah kita sebut pada pertemuan yang lalu. Anak-anak kami yang salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan fikih dengan judul rukun-rukun syariat mandi, rukun-rukun mandi. Jadi sebagaimana Islam memiliki 5 rukun, rukun iman ada 6. Demikian juga halnya dengan mandi punya rukun, yaitu rukun mandi ada 2 yang akan kita pelajari sebentar lagi. Banati salihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Tujuan pembelajaran fikih tentang rukun mandi pada pertemuan ini yaitu dengan izin Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran rukun-rukun mandi ini kalian dapat mengetahui rukun-rukun mandi, sehingga dengan mengetahuinya kita dapat melaksanakan syariat mandi dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mandi yang kita lakukan tersebut bernilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkannya dengan benar sesuai dengan sunnah Rasul. Banati sholihat rahimani wa rahimakunallahu taala. Rukun-rukun mandi. Kita masuk ke materi kita. Yang pertama dari rukun mandi yaitu niat atau berniat. Yang kedua, meratakan air pada sekujur tubuh kita atau pada seluruh anggota badan kita. Nah, banati sholihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Yang pertama dari rukun mandi yaitu niat atau berniat. Sebagaimana telah diketahui, di antara fungsi niat adalah untuk membedakan antara
ibadah kepada Allah dengan kebiasaan. Apa contohnya? Contohnya seperti mandi biasa dengan mandi besar. Maka berbeda. Mandi biasa yang dilakukan oleh seseorang hanya untuk menghilangkan rasa panas atau meratangkan rasa dingin pada badannya, maka ini yang disebut dengan mandi biasa. Adapun mandi yang bernilai pahala, yaitu mandi besar. Yang disebut dengan mandi besar, mandi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keadaan-keadaan tertentu yang kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, karena mimpi basah, atau orang kafir yang masuk Islam, atau orang yang meninggal, atau seorang wanita yang suci dari haid dan darah nifas, atau pada hari Jumat. Maka ini adalah jenis mandi yang disyariatkan oleh agama Islam atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beda antara mandi biasa yang sekedar mandi, tidak ada niat untuk ibadah, dengan mandi besar yang dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya dengan salat zuhur dengan salat asar. Maka dia akan terbeda antara salat tersebut, antara dua salat tersebut dengan niat. Maka ini di antara fungsi niat. Kemudian di dalam hadis yang kaitannya dengan niat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Hadis ini terdapat di dalam hadis arba'in, hadis yang pertama. Artinya sesungguhnya setiap atau segala amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau seorang berniat dengan amalan tersebut untuk ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika seorang beribadah atau beramal namun niatnya bukan karena Allah, namun karena orang lain atau kepada selain Allah, maka niatnya juga dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Itu dia akan berdosa dengan niatnya tersebut. Na'udzubillahi min dzalika. Jadi sebagaimana yang kalian telah pelajari dan kalian telah ketahui, niat itu letaknya di hati. Niat adalah termasuk amalan batin, bukan amalan anggota badan. Bukan amalan anggota badan atau amalan zahir. Niat termasuk amalan batin yang letaknya di hati atau di dalam dada kita. Jadi dengan demikian niat tidak perlu dilafazkan. Niat tersebut tidak perlu untuk diucapkan. Namun cukup diangan-angankan atau keinginan kita untuk melakukan sesuatu ibadah khususnya, maka cukup dengan kita mengangan-angankan amal tersebut atau ibadah tersebut dengan niat yang benar, yang lurus, maka itu sudah cukup disebut dengan niat, karena niat adalah amalan hati atau amalan batin, bukan amalan anggota badan. Lain halnya kalau amalan anggota badan seperti contoh salat, haji, puasa, sedekah, berzakat, ini semua adalah amalan yang dilakukan oleh anggota badan dan orang lain bisa melihatnya karena dia real atau bisa tampak dan terlihat. Lain hanya dengan hati, dia adalah amalan batin atau amalan yang tidak tampak, tidak terlihat. Nah, ini dia rukun mandi yang pertama, yaitu niat. Jadi hendaklah kita atau kalian berniat sebelum melakukan mandi tersebut. Niatkan mandi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dengan mandi besar itu kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan dia lillahi ta'ala. Maka dengan demikian dari niat yang lurus dan baik tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengganjar dan membalas kita dengan kebaikan dan pahala dari sisinya. Ini rukun yang pertama. Banati shalihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Yang kedua dari rukun mandi yaitu meratakan air pada sekujur tubuh.
Hakikat mandi adalah mengguyur badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Jadi hakikat dari mandi yang Allah perintahkan karena sebab-sebab tertentu yang sudah kita sebutkan, seperti mandi basah, suci dari haid dan nifas, dan seterusnya, maka sejatinya atau hakikat sebenarnya adalah mandi yang Allah perintahkan tersebut, kita mengguyur air ke seluruh bagian tubuh kita sampai mengenai rambut dan kulit. Kita guyurkan air tersebut dari ujung rambut kita sampai dengan kulit kita yang paling bawah, misalnya di kaki kita. Diriwayatkan dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Aisyah menceritakan tentang mandi suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yufidul ma'a ala jasadihi kulli. Yang artinya kemudian beliau, yaitu Rasulullah, mengguyurkan air pada seluruh badannya, pada seluruh tubuhnya. Rasulullah menceritakan tentang bahwa Rasulullah di dalam mandi beliau mengguyurkan air pada seluruh anggota badannya. Jadi tidak tertinggal, tidak tersisa sedikit pun kecuali basah diguyur oleh air. Inilah diantara kaifiat bagaimana harusnya kita mandi dari mandi besar. Di hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Amma ana fa akhudhu mil'a kaffi thalathan fa asubbu ala ra'si thumma ufiduhu ba'du ala sa'iri jasadi." Artinya saya mengambil 2 tapak tangan saya, kata Rasulullah, 3 kali, lalu saya siramkan kepada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Jadi ini keterangan yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya mandi. Ini diantara kaifiat atau cara mandi dari mandi besar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memasukkan tangan ke dalam air, kemudian menyela-nyelai dari kulit kepala kita sebanyak 3 kali, kemudian menyiramkan air ke kepala, setelah itu mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh atau anggota badan kita. Nah, banati salihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan juga dari Ummu Salamah, yang mana beliau menuturkan, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghuslil janabati, qala la innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hatayatin thumma tufidina 'alaikil ma'a fatathurina. Artinya, saya berkata, kata Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepangan kepalaku ketika aku harus mandi besar atau mandi junub? Beliau bersabda, jangan kamu buka, jangan dibuka kepangan rambut tersebut. Cukuplah kamu mengguyurkan air pada kepalamu 3 kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci. Hadis riwayat Muslim nomor 330. Jadi apabila wanita mengepang rambutnya, kemudian dia mandi besar, maka tidak perlu kepangan rambut tersebut untuk dibuka, namun cukup diguyurkan air di atas rambut tersebut atau di atas kepala tersebut dengan 3 kali guyuran, kemudian setelah itu mengguyurkan air tersebut ke seluruh bagian tubuh kita. Ini dia rukun yang kedua dari rukun mandi. Setelah tadi yang pertamanya itu niat sebelum melakukan mandi besar. Yang kedua yaitu mengguyurkan
seluruh atau mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh kita sampai semuanya basah. Ini dia rukun mandi. Hanya ada 2 ya rukun mandi. Baik banati sholihat rahimani wa rahimakunallahu taala. Semoga pelajaran kita pada pertemuan ini bisa kita pahami dengan baik dan benar sehingga kita bisa amalkan. Kalian bisa amalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dituntunkan atau digariskan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terjaga dari kesalahan, terpelihara dari kekeliruan sehingga dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, terkhusus dengan yang kaitannya dengan mandi ya. Bagaimana kita harus mandi, bagaimana tata caranya, insyaallah untuk lebih detail, untuk lebih rincinya tentang mandi ini kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.